Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Masih ingat tentang materi yang kemarin? Sekarang kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kita masih tetap di tema 5, subtema 1. Pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Oke, kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, tentang percakapan berisi ungkapan permintaan maaf. Kemarin kita sudah belajar tentang ungkapan permintaan maaf. Hari ini kita akan bersama-sama mengetahui bagaimana sih ungkapan permintaan maaf di dalam sebuah percakapan. Di sini Ustazah sudah menuliskan sebuah contoh percakapan di mana di dalam percakapan ini ada ungkapan permintaan maaf. Ustazah bacakan, kalian mendengarkan ya. Dila, aduh, sabunnya tidak sengaja terjatuh ke lantai. Maafkan aku, Ayah. Sabunnya jadi tumpah semua. Ayah berkata, tidak apa-apa. Lain kali kamu harus lebih berhati-hati lagi, Dila. Selanjutnya ada ungkapan permintaan maaf dalam percakapan di atas. Coba kita cari bersama-sama. Dari percakapan yang dikatakan Dila dan Ayah, di mana sih letak permintaan maaf Dila atau Ayah? Jawabannya adalah Dila. Dila berkata bagaimana? Kok bisa dikatakan di situ ada ungkapan permintaan maaf? Dari sini. Maafkan aku, Ayah. Sabunnya jadi tumpah semua. Itu berarti termasuk ungkapan permintaan maaf. Di mana permintaan maaf ciri-cirinya harus ada kata maafnya. Jadi, ungkapan permintaan maaf di situ yang berkata adalah Dila. Sekarang Ustazah tanya, yang menanggapi ungkapan permintaan maaf itu siapa? Dila atau Ayah? Yang menanggapi permintaan maaf adalah Ayah. Yang menanggapi itu adalah yang menjawab. Itu adalah Ayah. Dengan bagaimana percakapannya? Tidak apa-apa. Lain kali kamu harus lebih berhati-hati lagi, Dila. Itu berarti ayahnya menanggapi permintaan maafnya Dila. Selanjutnya, kita akan belajar tentang puisi. Sebelum kita lebih dalam memahami tentang puisi itu apa, di sini ada sebuah cerita. Ustazah bacakan ceritanya. Rehan membantu ayah menata pot tanaman bunga dira. Kebun bunga milik ayah menjadi terlihat rapi dan indah. Rehan kagum dengan keindahan bunga-bunga di kebun. Kekaguman dapat diungkapkan melalui puisi. Intinya adalah Rehan ini merasa kagum dengan kebun-kebun milik ayahnya. Keindahan kebun milik ayahnya. Rehan merasa kagum. Kekaguman yang dirasakan oleh Rehan ini bisa diungkapkan melalui puisi. Selain kekaguman, bisa juga saat kita merasa sedih, merasa gembira, merasa senang. Itu bisa kita ungkapkan melalui puisi. Selanjutnya, puisi itu apa ya? Sebelum Ustazah perlihatkan contoh puisinya,
Alangkah lebih baik kita mengenal dulu ciri-ciri puisinya. Puisi itu apa ya? Yang pertama, puisi ditulis dalam bentuk bait. Kalau di sebuah cerita, itu disebut dengan paragraf. Cerita itu terdiri dari berbagai paragraf. Kalau di puisi, itu disebut dengan bait. Nah, nanti Ustazah perlihatkan contohnya. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah satu bait dalam puisi terdiri atas beberapa baris. Jadi, dalam satu bait nanti akan terdiri dari beberapa baris. Selanjutnya, ciri-ciri puisi yang ketiga adalah pilihan kata dalam puisi kiasan, padat, dan indah. Kiasan itu adalah perumpamaan, jadi bukan kalimat yang sebenarnya. Padat dan indah. Nah, itu adalah ciri-ciri puisi. Oke, sekarang ke contoh puisi. Bagaimana ya? Contoh puisi itu seperti apa? Nah, kita lihat bersama-sama contoh puisi. Nah, di sini ada contoh puisi yang bertemakan kebunku. Seperti Rehan tadi yang mengagumi kebun ayahnya. Nah, di sini ada puisi tentang kebunku. Nah, Ustazah bacakan puisinya, kalian menyimak. Kebunku. Kebunku penuh tanaman. Daun-daun tanaman di kebunku hijau segar. Bunga-bunga tanaman di kebunku bermekaran. Sungguh lestari kebunku. Kebunku penuh bunga. Warna-warni bunga memperindah kebunku. Harum mewangi bunga di kebunku. Sungguh indah kebunku. Nah, itu adalah contoh puisi. Seperti yang kita lihat tadi, ciri-ciri puisi yang pertama adalah puisi itu mempunyai bait. Bait itu apa ya? Nah, bait itu dimulai dari kebunku penuh tanaman sampai sungguh lestari kebunku. Nah, ini adalah bait yang pertama. Ya. Kebunku penuh tanaman sampai sungguh lestari kebunku. Ini adalah bait yang pertama. Sekarang bait yang kedua yang mana? Bait kedua dimulai dari kebunku penuh bunga sampai dengan sungguh indah kebunku. Nah, ini disebut dengan bait yang kedua. Jadi, dalam contoh puisi di sini ada 2 bait. Ya. Ada 2 bait. Nah, selain bait ada juga contoh puisi itu dalam setiap bait ada beberapa baris. Nah, baris itu yang ini. Berarti baris yang pertama berbunyi kebunku penuh tanaman. Nah, itu baris yang pertama. Daun-daun tanaman di kebunku hijau segar. Itu baris yang kedua. Bunga-bunga tanaman di kebunku bermekaran. Itu baris yang ketiga. Sungguh lestari kebunku. Itu baris yang keempat. Jadi, dari bait yang pertama ini ada
4 baris. Nah, coba kita lihat di bait yang kedua. Ada berapa baris ya? Kebunku penuh bunga. Itu baris yang pertama. Warna-warni bunga memperindah kebunku. Baris yang kedua. Harum mewangi bunga di kebunku. Itu baris yang ketiga. Sungguh indah kebunku. Baris yang keempat. Jadi, dari bait yang kedua juga terdapat 4 baris. Nah, sudah paham ya? Itu tentang bait dan baris seperti itu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang matematika, di mana materi yang kemarin kita sudah mempelajari tentang mengukur panjang benda dengan menggunakan penggaris. Kalau hari ini kita akan mengukur panjang benda dengan menggunakan roll meter. Yang pertama menggunakan roll meter. Nah, di sini ada contoh gambar, ada seorang bapak-bapak sedang mengukur panjang meja dengan menggunakan roll meter. Ya, bisa dilihat. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengukur panjang benda menggunakan roll meter? Caranya bagaimana? Bagi yang mempunyai roll meter di rumah bisa untuk dipraktekkan di rumah. Yang pertama, cara mengukurnya adalah letakkan angka 0 pada roll meter di ujung kiri benda. Ya, angka 0 pada roll meter ditaruh di ujung kiri benda terlebih dahulu. Selanjutnya, tarik roll meter hingga ujung kanan benda. Roll meternya ditarik hingga ke ujung kanan benda. Selanjutnya, lihat angka roll meter di ujung kanan benda. Yang terakhir adalah kita lihat di ujung kanan benda, roll meternya itu menunjukkan angka berapa. Karena panjang benda itu ditunjukkan oleh angka di ujung kanan benda, seperti pada gambar di sini. Seorang bapak ini mengukur meja dengan menggunakan roll meter, di mana ujung kanan benda ini roll meternya menunjukkan angka 120. Berarti panjang meja ini adalah 120 cm. Ini adalah panjang mejanya. Kita tadi sudah mempelajari tentang mengukur panjang benda dengan menggunakan roll meter. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengukur panjang benda dengan menggunakan pita meter. Nah, di sini ada gambar seorang anak laki-laki sedang mengukur panjang meja dengan menggunakan pita meter. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur panjang benda menggunakan pita meter? Yang di rumah punya pita meter bisa untuk dipraktekkan di rumah. Yang pertama adalah letakkan angka 0 pada pita meter di ujung kiri benda. Jadi, angka 0 pada pita meter kita taruh di ujung kiri benda. Selanjutnya, tarik pita meter hingga ujung kanan benda. Pita meternya kita tarik sampai ke ujung kanan benda yang kita ukur. Terakhir, kita lihat di ujung kanan benda yang kita ukur tadi, angka pada pita meternya itu menunjukkan angka berapa. Karena pada ujung kanan benda ini menunjukkan panjang bendanya. Seperti pada gambar di samping, anak laki-laki ini mengukur panjang meja dengan menggunakan pita meter, di mana ujung kanan bendanya ini pita meternya menunjukkan angka 100. Ya. Berarti
Panjang meja pada gambar adalah 100 cm. Ini panjang mejanya. Bisa dilihat dari nih angka pada pitameternya. Ini adalah panjang benda atau panjang meja yang diukur anak laki-laki tersebut. Nah, itu adalah cara untuk mengukur panjang benda dengan menggunakan roll meter dan pitameter. Jika kalian punya alat-alat tersebut di rumah, bisa kok kalian praktekkan, tapi dengan bimbingan orang tua ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang SPDP yang berjudul menampilkan kuat lemah ketukan pada lagu. Di sini ada cerita pendek. Dila memiliki pengalaman menyenangkan di rumah. Dila belajar bernyanyi bersama ayah. Perhatikan penggalan lagu Yuk Bertanam yang dinyanyikan Dila berikut. Nah, di sini ada penggalan lagu Yuk Bertanam, judulnya Yuk Bertanam, yang mempunyai birama 4/4. Nah, di sini ada keterangan. Nada dengan tanda seperti ini, ya, yang Ustazah lingkari. Ini berarti memiliki ketukan kuat. Berarti nada yang dengan mempunyai tanda yang seperti ini berarti dinyanyikan dengan ketukan yang kuat, ya. Tetapi kalau nadanya tanpa ada tanda seperti ini berarti memiliki ketukan yang lemah. Kalau ada tanda seperti ini berarti nada ini, 7 ini, berarti dinyanyikan dengan ketukan yang kuat. Tapi kalau semisal ini nada La atau 6 ini tidak ada tandanya. Jadi nada 6 ini atau La ini dinyanyikan dengan ketukan yang lemah. Ingat-ingat ya, kalau memiliki tanda berarti dinyanyikan dengan ketukan yang kuat. Tetapi kalau tidak ada tandanya, berarti dinyanyikan dengan ketukan yang lemah. Oke, kita menampilkan nilai nada dan keras lembut bunyi pada lagu. Nah, di sini ada sebuah penggalan lagu lagi. Sebuah penggalan lagu. Di sini ada ketukan, ya. Sudah terjelaskan. Ada beberapa jumlah ketukan di sini. Ada 1, setengah, dan seterusnya. Kok ini bisa dikatakan 1? Di semester kemarin sudah dijelaskan ya. Sekarang Ustazah ulangi lagi penjelasannya. Jadi, kalau nada itu hanya ditulis angka saja seperti ini, berarti dinyanyikan dengan satu ketuk. Ya, kalau tidak ada tanda apapun, hanya angka saja, berarti nada ini jumlahnya 1 ketuk. Tapi kalau nadanya ada garis, angkanya itu di bawah garis seperti ini, ya. Seperti ini, di bawah garis. Berarti jumlah ketukannya per nada adalah setengah. Berarti nada 2 ini atau re ini jumlah ketukannya setengah. Nah, ini juga setengah. Ya.
Kalau ini ada nilai nadanya ada 2. Dari mana ya? Nilai nadanya 2 itu karena ada titik setelah angka. Ya, ini titiknya, ini angkanya. Oh, berarti ada titik setelah angka. Berarti la di sini atau nada la ini jumlah ketukannya adalah 2. Ya. Karena ada titiknya di depan. Ada titiknya setelahnya. Ini jumlah ketukannya 2. Ya. Begitu. Untuk mencari tahu kok ini bisa ketukannya 1, kok ini setengah, kok ini 2, bagaimana? Nah, seperti itu tadi ya. Ketukan 1 kalau nadanya hanya angka saja. Kalau ada angka di bawah garis berarti nilai ketukannya setengah. Kalau ada nilai nadanya 2 ketuk, berarti ada titik setelah angka ini, berarti ketukannya berjumlah 2. Nah, selain itu tadi, kita perhatikan juga ada tanda F dan P di sini. Ya, itu artinya apa? Tanda F disebut forte atau keras. Berarti nada do di sini tuh sampai sol ya, sampai sol itu berarti dinyanyikan dengan keras. Ingat ya, sebelum garis birama ini. Berarti do sampai sol ini dinyanyikan dengan keras karena ada tanda F-nya di sini. Selanjutnya, tanda P itu disebut dengan piano atau lembut. Jadi, tanda P-nya di sini ya. Berarti dari fa atau nada 4 ini, nada angka 4, sampai la, nah sampai sini, berarti dinyanyikan dengan lembut. Ya, karena kenapa kok dinyanyikan dengan lembut? Ya karena di sini ada tanda P, ini berarti dinyanyikan dengan lembut. Ingat-ingat ya. Nah, ada tanda F atau forte dinyanyikan dengan keras. Kalau ada tanda P, ini berarti dinyanyikan dengan lembut atau disebut juga dengan piano. Alhamdulillah, penjelasan dari Ustazah pada hari ini sudah selesai. Nah, kalian jangan lupa untuk belajar, ya, mengulang apa yang sudah Ustazah jelaskan tadi, dipelajari lagi. Dan jangan lupa selalu berdoa dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa lagi, tetap semangat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.